مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiah dari kelompok 6 NIM 22150509191. Di sini saya akan membahas konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya, saya akan membahas ayat yang telah dibacakan tadi menurut penafsiran dari 3 kitab tafsir. Yang pertama ialah kitab tafsir Jalalain yang ditaklif oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir Jalalain ini menjelaskan ayat dengan pendekatan yang ringkas dan langsung pada inti makna. Seperti ayat 125, dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kemudian nasihat yang baik dan perdebatan yang baik, atau menggunakan hujjah yang jelas. Allah lebih tahu siapa yang akan mendapat petunjuk dan siapa yang tersesat. Dan ayat ini turun sebelum diperintahkan perang dan juga berkaitan dengan kematian Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Selanjutnya ayat 126 menjelaskan Islam memperbolehkan membalas kejahatan dengan setimpal, tetapi lebih baik jika bersabar. Dan Nabi Muhammad SAW sempat bersumpah akan membalas kematian Hamzah dengan membunuh 70 orang kafir, tetapi kemudian membatalkan sumpahnya setelah ayat ini turun. Selanjutnya ayat 127 menjelaskan kesabaran hanya bisa dilakukan dengan pertolongan Allah, dan Nabi diperintahkan agar tidak bersedih jika ada yang menolak dakwahnya, dan jangan terlalu memikirkan tipu daya orang kafir, karena Allah pasti akan menolong Nabi. Selanjutnya ayat 128 Allah menjelaskan Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Allah akan menolong dan membimbing mereka dengan rahmat-Nya. Tafsir Jalalain ini fokus hanya pada makna harfiah dan asbabun nuzul ayat, terutama terkait peristiwa perang Uhud dan kematian Sayyidina Hamzah. Selanjutnya yang kedua ialah tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab dalam menafsirkan surah An-Nahl ayat 125 ini
menjelaskan tentang 3 metode dakwah yang harus disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pemahaman sasaran dakwah. Ayat ini menyerut Nabi Muhammad SAW untuk terus mengajak manusia kepada jalan Allah dengan 3 pendekatan utama. Yang pertama ialah hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, dan yang ketiga ialah jidal atau perdebatan dengan cara yang terbaik. Pertama, hikmah itu sebagai metode dakwah. Hikmah dalam konteks dakwah berarti kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran. Ini adalah metode yang tepat digunakan untuk berdialog dengan cendekiawan ataupun orang-orang yang memiliki tingkat intelektual tinggi. Hikmah sebagaimana dijelaskan oleh Tabatabai yang mengutip dalam kitab Ar-Raghib Al-Asfahani adalah suatu argumen yang berdasarkan ilmu dan akal sehat sehingga menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan. Seorang yang berhikmah atau hakim harus memiliki keyakinan penuh terhadap ilmu dan tindakan yang diambilnya sehingga ia tampil percaya diri dan tidak ragu dalam berbicara maupun bertindak. Kemudian yang kedua ialah mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Metode kedua adalah mau'izah hasanah, yaitu memberikan nasihat yang menyentuh hati dan mengarahkan kepada kebaikan. Mau'izah itu diambil dari kata wa'adha yang berarti nasihat, yang dalam penggunaannya harus dilakukan dengan penuh keteladanan. Nasihat ini haruslah disampaikan dengan cara yang baik atau dengan cara yang hasanah, yakni dengan kelembutan dan ketulusan. Nasihat yang tidak diiringi dengan contoh nyata dalam perilaku penyampaiannya bisa kehilangan efektivitasnya dan bahkan berpotensi untuk menjadi buruk. Oleh karena itu, seorang dai harus mempraktikkan apa yang ia serukan agar nasihatnya itu lebih mudah diterima oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga ialah jidal dengan cara yang terbaik. Metode ketiga adalah jidal atau perdebatan yang diperuntukkan bagi ahli Alkitab dan penganut agama yang lain. Perdebatan ini harus dilakukan dengan cara yang terbaik atau dengan cara ahsan, bukan sekedar baik. Ini menunjukkan bahwa dalam berdebat, seorang dai harus menggunakan logika yang kuat, argumen yang sahih, dan bahasa yang sopan. Jidal yang buruk adalah yang dilakukan dengan kasar dan penuh amarah, sedangkan jidal yang baik adalah yang tetap sopan meskipun hanya menggunakan dalil yang diakui oleh lawan bicara. Jidal yang terbaik adalah yang tidak hanya disampaikan dengan baik, tetapi juga menggunakan argumen yang benar, sehingga membungkam lawan debat. Ketiga metode ini memiliki urutan yang sangat sesuai dalam penerapannya. Hikmah adalah pendekatan yang paling utama karena itu mencerminkan kebijaksanaan yang tidak diragukan. Selanjutnya, mau'izah itu membutuhkan syarat tambahan, yaitu harus dengan hasanah, harus dengan yang baik, karena nasihat yang tidak baik bisa membawa dampak negatif. Sementara itu, jidal memiliki 3 tingkatan, yaitu buruk, baik, dan yang terbaik, di mana Islam itu hanya menganjurkan yang terbaik. Selanjutnya, ayat 126 sampai 128 itu menjelaskan menghadapi musuh dakwah dan bersabar setelah menjelaskan metode dakwah. Ayat selanjutnya mengajarkan bagaimana seorang dai harus menghadapi orang-orang yang menolak dan bahkan menyakiti mereka. Jika ada yang melakukan kezaliman, pembalasan itu diperbolehkan, tetapi harus setara dengan perlakuan yang diterima. Namun, kesabaran itu lebih diutamakan karena itu lebih baik bagi orang-orang yang mampu menahan diri. Allah pun memerintahkan Nabi SAW untuk bersabar dalam menghadapi gangguan kaumnya. Kesabaran ini bukanlah semata-mata hasil dari usaha manusia, tetapi datang dengan pertolongan Allah. Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa manusia itu hanya perlu mengarahkan niatnya kepada kesabaran. Kemudian Allah lah yang akan memberikan bisikan-bisikan baik yang memudahkannya untuk bersabar. Dengan demikian, sabar yang dihasilkan itu bukanlah sabar yang penuh keluhan, tetapi sabar yang indah dan penuh keikhlasan. Dalam konteks sejarah, ayat ini diturunkan setelah perang Uhud ketika paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh dengan cara yang mengenaskan. Nabi sempat mengungkapkan keinginan untuk membalas perbuatan kaum musyrikin. Tetapi kemudian ayat ini mengingatkan beliau bahwa kesabaran adalah jalan yang lebih utama. Jadi kesimpulannya, dakwah harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan tingkat pemahaman para pendengar. Hikmah untuk orang yang berilmu, mau'izah untuk orang yang awam, dan jidal untuk penganut agama lain. Jika menghadapi perlawanan, seorang dai itu tidak boleh membalas dengan adil, tetapi lebih baik jika memilih untuk bersabar, karena Allah selalu bersama orang yang bertakwa dan berbuat baik.
Selanjutnya yang ketiga ialah penafsiran dari Ibnu Katsir terhadap ayat 125 sampai 128 dari surah An-Nahl menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah dengan hikmah, yaitu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, serta menyampaikan peringatan yang baik kepada umat manusia. Dakwah itu harus dilakukan dengan cara yang lembut dan penuh hikmah, termasuk dalam berdebat dengan orang lain. Allah menegaskan agar Nabi berdialog dengan cara terbaik, tidak kasar dan selalu mengedepankan kelembutan, sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi Musa dan Harun ketika mereka diutus kepada Fir'aun. Allah juga mengingatkan bahwa hanya Dia yang mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, tugas Nabi hanyalah menyampaikan risalah, bukan memastikan hidayah bagi setiap orang. Nabi tidak perlu bersedih atas orang-orang yang tetap dalam kesesatan karena hidayah berada dalam kekuasaan Allah. Selanjutnya, dalam ayat 126, Allah menetapkan prinsip keadilan dalam pembalasan. Jika seseorang dizalimi, ia diperbolehkan membalas dengan kadar yang sama, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama seperti Mujahid, Ibrahim, dan Hasan al-Basri. Namun, Islam tetap menganjurkan pemaafan, karena banyak orang yang akhirnya masuk Islam setelah melihat sikap pemaaf kaum muslimin. Meskipun ayat ini awalnya menekankan kesabaran, kemudian turun ayat jihad yang membolehkan pembalasan terhadap kaum musyrikin yang memerangi Islam. Allah juga menegaskan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersabar, karena kesabaran itu hanya bisa diraih dengan pertolongan Allah. Beliau juga dilarang bersedih atas penolakan kaum kafir, serta tidak boleh merasa gelisah terhadap tipu daya mereka. Allah menjamin bahwa Dia akan selalu menjadi pelindung dan penolong Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuhnya. Di akhir tafsir, Allah menyatakan bahwa Dia selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Kebersamaan Allah dengan mereka bukan dalam arti fisik, tetapi dalam bentuk dukungan pertolongan dan perlindungannya. Ini serupa dengan bagaimana Allah meneguhkan hati para mukminin dan dalam peperangan, dan bagaimana Dia bersama Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang taat dan menjauhi larangannya akan selalu mendapatkan perlindungan dan kemenangan dari Allah. Selanjutnya, dari beberapa penafsiran yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Quran Surah An-Nahl ayat 125-128 itu memberikan panduan yang komprehensif mengenai pendidikan dalam Islam. Pendekatan hikmah, pengembangan akhlak, kesabaran, dan ketakwaan itu merupakan elemen yang penting yang harus diterapkan dalam proses pendidikan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, diharapkan pendidikan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya, hubungan ayat tersebut dengan pendidikan. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125-128, terdapat pesan mendalam yang berkaitan erat dengan dunia pendidikan, baik dari segi metode pengajaran, pembentukan karakter, maupun tujuan utama pendidikan itu sendiri. Dalam ayat 125, seorang pendidik harus menggunakan hikmah, yaitu kebijaksanaan saat menyampaikan ilmu untuk membuat belajar lebih mudah dipahami. Hikmah dapat berarti pendekatan rasional yang berbasis argumen kuat. Selanjutnya, mau'idhah hasanah atau nasihat yang baik juga menunjukkan bahwa proses mendidik harus dilakukan dengan ramah dan baik hati. Proses yang penuh perhatian akan lebih efektif dalam membangun pemahaman siswa, karena tidak semua siswa memiliki pemahaman yang sama. Sementara itu, pendidikan harus mengutamakan jidal bil allati hi ahsan, yaitu berbicara dengan sopan dan argumen tanpa menyingkirkan pihak yang lain. Kemudian ayat 126 menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kesabaran, yang juga mengajarkan tentang keadilan, dan kesabaran itu sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam dunia pendidikan, baik bagi guru maupun siswa. Kemudian ayat 127 sekali lagi menekankan kesabaran tersebut.
Pendidik itu tidak boleh sedih atau berkecil hati bahkan ketika hasil yang diinginkan itu belum muncul, karena Allah mengetahui segala upaya yang telah dilakukan. Kemudian dalam ayat 128 Allah menyatakan bahwa Dia selalu ada bersama orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa. Ini menjadi fondasi pendidikan, karena tujuan akhir bukan hanya menciptakan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga menciptakan individu yang bertakwa dan berakhlak mulia. Jika pendidikan diberikan hanya untuk meningkatkan kemampuan kognitif tanpa menggabungkannya dengan prinsip-prinsip moralitas, hasilnya akan berupa generasi yang cerdas secara kognitif tetapi kurang moral dan etika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.